Tugas demonstrasi kontekstual 1.1H tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang berpihak pada murid. Disusun oleh saya sendiri, Wiwit Prihatin SPD, mengajar di SD Negeri 007 Sri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. JGP Angkatan 11, fasilitator Bapak Joko Prasetyo MPD, dan pengajar praktek Ibu Sujiati SPD. Apa itu pendidikan yang berpihak pada murid? Pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada murid adalah yang memandang setiap murid memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Tujuan dari prinsip ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas dan menyenangkan bagi setiap murid di dalam kelas. Bapak Ki Hajar Dewantara mempunyai prinsip pembelajaran. Ada 5 prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid. 1. Mengenal kemampuan dan perkembangan murid. Sistem pembelajaran dirancang dengan memperhatikan kemampuan dan tingkat perkembangan masing-masing murid. Setiap guru perlu tahu sejauh mana pemahaman siswanya akan materi yang disampaikan, di mana pembelajaran juga dirancangkan agar murid merasa nyaman dan tidak terbebani. Marilah kita sama-sama saksikan murid saya kelas 1 bernama Fiona. Dia ingin menceritakan pengalaman liburannya bersama orang tuanya. Saya sebagai gurunya perlu tahu sejauh mana pemahaman siswa saya akan materi yang disampaikan oleh saya, gurunya, tentang bercerita di pembelajaran bahasa Indonesia dengan modul ajar, bercerita, dan menulis, di mana pembelajaran juga dirancang agar murid merasa nyaman dan tidak terbebani. Marilah sama-sama kita saksikan video Fiona dalam bercerita. Cerita apa, sayang? Nama saya Vio. Ya, berdiri yang baik. Oke. Ya, terus hobinya Vio melukis. Terus Itu waktu kapan liburan? Oke, terus? Oh, itu yang hasil lukisan Vio. Coba dilihat sama ibu lukisannya. Oh, cantik sekali, Masya Allah. Jadi ini hasil hobi Vio melukis. Oke, terima kasih Vio. Tepuk tangan dong untuk Vio semua, teman-teman. Terima kasih Vio. Cerita apa, sayang? Oke, yang kedua, mendorong murid untuk terus belajar. Guru berperan penting dalam mendorong murid agar terus belajar sepanjang hidupnya. Caranya bisa dengan memberikan umpan balik yang positif, mendorong mereka untuk mengeksplorasi hal-hal baru dan mengajukan pertanyaan yang membuat mereka berpikir lebih dalam. Tujuannya agar murid merasa termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan dirinya. Pada saat itu saya melakukannya di kelas 4 SD. Saya membuat praktek bank mini, di mana mereka belajar matematika tentang uang. Jadi di sini saya menyuruh murid-murid saya untuk memotokopi uang-uang yang ada di rumah, dibawa ke sekolah, dan mempraktekkan menabung di bank. Bagaimana caranya dari menabung sampai bertutur kata kepada customer. Ketiga, mengembangkan keterampilan dan karakter. Guru harus mampu mengembangkan keterampilan dan karakter murid. Caranya bisa dengan merancang kegiatan belajar mengajar yang mendorong murid untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan baik. Nah, di sini saya melakukannya kepada murid saya untuk menjadi guru, teman sejawat, menceritakan, berbagi, berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik bersama teman sejawatnya. Yang keempat, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata.
Pembelajaran harus relevan dengan kehidupan masing-masing murid. Guru perlu mencoba untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari murid. Tujuannya agar murid merasa lebih tertarik dan melihat nilai penting dari apa yang mereka pelajari di dalam sekolah. Untuk itu, saya memberikan tugas kepada murid saya. Pada saat itu, tugas tentang pelajaran IPA tentang siklus air. Dan saya memberikan mereka kepercayaan penuh untuk berkolaborasi, berpikiran kritis, bagaimana mereka berpartisipasi untuk melakukan kegiatan tentang siklus air. Untuk itu, anak saya melakukan presentasi dalam membaca cuaca. Marilah kita saksikan anak saya, Kalista Karin, menyampaikan makalahnya dan menyampaikan pembelajarannya. Video ini juga dibuat oleh siswa saya secara mandiri. Dia menggunakan Canva dari pembelajaran bersama saya di luar pembelajaran di dalam kelas. Dapat saya sampaikan perkiraan cuaca pada hari ini, Jumat tanggal 7 April 2023. Menurut informasi dari BMKG, diperkirakan hari ini baik berawan dan diperkirakan di malam hari juga akan terjadi. Nah, dengan hasil dia membuat Canva dengan baik, saya sebagai guru mengucapkan dan memberikan penghargaan kepada Kalista Karin agar siswa saya lebih semangat, lebih produktif, lebih berpikir kreatif dan imajinatif. Yang kelima, pemikiran masa depan yang berkelanjutan. Guru harus bisa mengajak siswanya untuk memikirkan masa depan yang berkelanjutan. Cobalah untuk mengajak mereka peduli terhadap lingkungan dan memikirkan bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik. Kami, guru-guru di dalam sekolah, siswa melakukan kegiatan kakurikuler pramuka dan pulang sekolah atau pulang selesai kegiatan pramuka, mereka bersama-sama seluruh warga sekolah bergotong royong, saling bantu-membantu untuk membersihkan sekolah agar Jumat pagi bersih menjadi patokan yang nyaman untuk mereka belajar di hari Jumat. Nah, di situ saja pemisiran saya pada sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat diterima oleh Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.